Iya, baik. Itu tadilah kurang lebih cuplikan suasana debat cawapres ketiga yang sudah berlalu. Sengaja 10-year challenge. Sengaja memang kami menghadirkan yang itu gitu ya untuk memperlihatkan bahwa disitulah kemudian keluar istilah-istilah sisi yang milenialnya juga sisi milenial, ada soal Itulah yang budi. saya bilang, masih ingatkan ya ketika kita Metro TV Newsroom minggu lalu, saya bicara bahwa konten dari Ma'ruf Amin pasti bagus. Yang jadi masalah adalah kecepatannya berbicara yang sering kemudian melewati durasi yang disediakan. Dan kemudian betul moderator beberapa kali memotong. Lalu kemudian Sandiaga Dan Uno. sempat diprotes juga gitu Betul, oleh Sandiaga Pak Uno Ma'ruf. saya bilang pada waktu itu pasti dia jualannya oke-oce. Gitu. Dan betul juga oke-oce. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana penampilan, sekarang semua orang bicara bahwa penampilan Kiai Ma'ruf Amin beyond expectation. Tetapi yang menarik juga adalah penampilan Sandiaga Uno. Kita juga harus tahu bahwa dia betul-betul mengukur penampilannya. Jangan sampai salah untuk kalau nanti terlalu keras dianggap menyerang Kiai. Mengukur itu artinya agak menahan diri juga gitu ya. Tetapi kalau dia terlalu di bawah, dia bisa kelewatan substansinya. Jadi ini dua hal. Jadi saya ingat bagaimana beberapa kali Sandiaga Uno harus menyapa Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan apa namanya? Yang mulia. Iya, yang mulia, yang saya muliakan, bukan Ade Mulia ya. Tapi ini konten buat saya untuk komentar. Tapi soal konten memang. Nah, sekarang kita bicara soal 10 years challenge itu apa? 10 years challenge itu kali mungkin yang milenial yang lebih paham soal itu ya. Tapi artinya 10 years challenge ini sampai disebut 2 kali oleh Pak Ma'ruf. Jadi itu Pak Ma'ruf mengenal ya istilah-istilah milenial 10 years challenge karena sempat menjadi meme yang sangat Dan favorit. dia memulai dari pembicaraan bagaimana pemerintahan sekarang membangun infrastruktur langit. Infrastruktur langit yang dimaksud adalah Palapa atau Palapa Ring yang kemudian menjamin industri digital itu berkembang. Artinya apa? Di era Internet of Things itu menjadi penting karena kemudian itu bisa menciptakan ribuan startup. Lalu startup ini menjadi marketplace yang besar. Marketplace yang besar membuat UMKM bisa memasarkan hasilnya lewat di situ. Di era seperti ini, UMKM bisa jualan di situ, itu berarti industri UMKM juga bisa besar. Lapangan kerja bisa besar. Kan itu aja ceritanya. Artinya sebetulnya yang ingin Bang Nur bilang adalah Ma'ruf Amin ini memang pakar ekonomi begitu bukan oleh. Nah, kalau saya Dan sendiri artinya begini, pantas ketika dia mengatakan this is 10 years challenge. Karena dia mungkin melihat visi ke depan 10 tahun setelah ini gitu ya. Tapi ini menarik juga soal konten dan juga ketika ini over expectation gitu ya. Ternyata memang saya sendiri pernah berbincang langsung dengan Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan di situ kemudian saya berkesimpulan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini bukan hanya kiai, tapi juga seorang ekonom. Bukan hanya ekonom syariah, tapi juga ekonomi pembangunan dan lain-lain. Karena ketika itu dia menunjukkan buku yang salah satu buku yang dia tulis, buku yang berjudul Arus Baru Ekonomi Indonesia, yang konsepnya adalah bukan hanya menetes dari atas tetapi dikembangkan dari bawah. Nah, salah satu konsepnya adalah Bank Wakaf Mikro yang saya juga pernah diajak ke pesantrennya dia. Ada dana dari Basnas dikelola oleh Bank Wakaf Mikro di pesantren ini, kemudian diberikan untuk 500 orang, satu orang itu 1 juta bantuan. Nah, mereka mengembalikan itu per minggunya itu hanya 21.000. Jadi ini orang-orang rakyat kecil yang disuruh untuk berbisnis UMKM dikasih pinjam 1 juta 1 tahun tenornya, mengembalikannya 21.000 per seminggu sekali. Dan ketika mereka mau mengembalikan uang itu, santri-santri dari pesantren Kiai Haji Ma'ruf Amin ini yang menagih sebelum ditagih, tapi ada tausiah terlebih dahulu. Artinya ini memang membangun ekonomi syariah dari bawah. Dan misi dari Pak Kiai sendiri adalah membangun 1000 bank wakaf mikro di 1000 pesantren yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya Rara sebetulnya, kalau lihat penampilan Sandiaga Uno yang saya tadi bilang, betul-betul dia mengukur penampilannya, sukses atau tidak penampilan seperti itu? Mungkin kita lihat dari body gesture-nya ya, dan kita lihat juga kemudian dari alur debatnya sendiri memang terkesan ada suasana santun ketika Sandiaga Uno mengutarakan pendapatnya ataupun alasan dibalik debatnya. Sedikit menahan diri. Tapi saya rasa lepas dari kontennya, itu oke gitu. Masih mengenai konten, Bang Don, saya ingin bagi pemirsa di rumah juga untuk mengingat kembali sebenarnya istilah-istilah apa saja sih
gitu yang kemudian muncul pada saat debat cawapres. Selain infrastruktur langit, Budi dan lain sebagainya. Jadi ini juga mungkin belum kita soroti adalah soal kemampuan dari Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk menyampaikan gagasan juga dengan berbasiskan data, karena datanya itu kemudian di fact check dan ternyata semuanya akurat dan terukur. Nah, Kiai Ma'ruf itu kan juga memunculkan beberapa istilah, tadi beberapa diantaranya sudah dimunculkan. Dan itu yang membuat menurut saya Sandiaga Uno menghindari justru penyebutan data. Itu mungkin soal fact check itu bisa penting. Betul, nanti ada beberapa fact check kali yang mungkin juga bisa dihadirkan di sini, tapi kita lihat dulu tampilan grafis mengenai istilah-istilah apa saja yang kemudian terucap dalam debat cawapres kemarin yang menyita perhatian publik. Berikut ini. Iya, tidak ada yang kelewat ya istilahnya. Ada kan daftarnya ya. Mungkin ada paling mengejutkan adalah supaya fair juga dari Pak Sandiaga kan mengatakan link and match gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang juga menyita perhatian publik. Tapi yang kemudian mendapat tepuk tangan meriah waktu itu ketika Pak Kiai paham betul soal stunting dan menjawab pertanyaan atau masalah yang kemudian diutarakan juga oleh Sandiaga Uno dan dinilai lebih paham daripada lawannya tersebut di panggung debat soal stunting. Sedekah putih ya? Sedekah putih. Saya juga baru dengar. Tetapi yang menarik untuk saya adalah dampak atau pengaruh dari penampilan Pak Kiai untuk kampanye di darat. Saya sih kalau lihat yang begini, saya kok bisa melihat Pak Kiai ini bisa menjadi selebriti senior ya di darat. Jadi bayangkan jutaan orang kan hampir ditayangkan oleh hampir semua televisi yang kemudian mengenal beliau, lalu kemudian dengan statement seperti itu, saya rasa itu akan mempermudah untuk kampanye di darat. Apalagi menjelang kampanye terbuka ya. Menjelang kampanye terbuka ini. Tapi apakah ada perubahan image? Kalau saya melihat selama ini kan orang meragukan kemampuan dan kemilenialan dari sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi ketika dia mampu berbicara soal palaparing, kemudian juga soal data ekonomi digital dan segala macam. 10 years challenge apalagi ya. Challenge apalagi. Mungkin itu untuk merubah image tersebut dan saya rasa berhasil. Berhasil. Dan sebenarnya itu tuntutan dari masyarakat juga kan agar para cawapres ini tampil inovatif, ya muncul dengan istilah-istilah yang mengejutkan, begitu yang di luar kelaziman, sehingga orang juga jadi ingat. Jadi gitu milenial kan? adalah jiwa, bukan usia. Tetapi kan begini, ya betul, milenial adalah jiwa. Saya juga menjadi terhibur juga. Bang Dan mau mengaku milenial. Iya, yang ingin saya katakan adalah bahwa seorang Sandiaga Uno kan juga sudah dikenal luas, terutama karena ikut debat di mana? Pilgub, Pilkada DKI. Jadi makanya orang menunggu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, berkaitan dengan kampanye darat tadi ini kan bertepatan juga dengan jadwal kampanye terbuka yang akan segera dimulai, dan ini adalah topik berikutnya yang mungkin kita bisa bahas yang berhubungan juga dengan Pilpres, di mana mulai hari Minggu tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 21 hari menjelang masa tenang kampanye terbuka akan dimulai. Ini justru baru dimulai nih, Bang. Padahal kampanyenya sudah begitu lama. Baru dimulai kita berpikir seru, tapi kampanye kita sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Sudah 7 bulan. Iya, dan apakah orang masih punya tenaga dan energi begitu ya? Endurance-nya masih tersedia atau tidak? Tapi yang pasti ini adalah zonasi kampanye Pilpres 2019 seperti yang Anda lihat di layar. Kubu Prabowo Sandi akan mulai kampanye di zona A, kemudian kubu Jokowi Ma'ruf akan berada di zona B. Zona A dan zona B mungkin bisa Anda lihat sendiri begitu ya, itu mencakup wilayah apa saja. Tapi yang pasti akan bergantian setiap 2 hari sekali setiap 2 hari sekali begitu ya. Dan mereka tidak akan berada di zona yang sama, berarti seperti itu ya, Ra ya? Oke, baik. Itu akan menjadi topik kita untuk minggu depan sepertinya ya. Baik, kita harus beralih dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Yang berikutnya kita masih ada satu segmen yang akan membahas mengenai banjir bandang di Sentani, Papua. Perkembangan terakhirnya nanti akan disampaikan juga oleh reporter kami yang saat ini masih ada di sana. Kita jeda terlebih dahulu, Metro TV Newsroom masih akan segera kembali sesaat lagi.